Mitos dan lore Desa Penari. Oke, mari kita langsung masuk dan bedah fenomena raksasa yang satu ini. Gimana ceritanya sebuah mitos lokal Jawa Timur yang dulunya cuma obrolan warung kopi, tiba-tiba meledak jadi legenda modern yang bikin heboh satu negara? Di sesi pembahasan materi kita kali ini, kita nggak bakal bahas ini sebagai cerita hantu murahan ya. Kita akan susun kepingan teka-tekinya langsung dari sumber aslinya buat ngurai gimana desa yang sampai sekarang masih misterius ini bisa memicu gelombang ketakutan yang luar biasa masif. Gila sih kalau dipikir-pikir semua kehebohan berskala nasional ini justru bermula dari hal yang sangat modern. Sebuah utas viral di media sosial dari akun Simple Man. Utasnya tuh saking detail dan mencekamnya, sukses bikin jutaan orang dadakan berubah jadi detektif amatir. Bayangin aja, orang-orang pada sibuk nyisir peta digital nyari lokasi pasti desa ini di Jawa Timur. Yang menariknya, sampai detik ini nggak pernah ada konfirmasi resmi. Ini tuh perpaduan yang sangat brilian antara teknologi masa kini sama tradisi lisan zaman dulu, di mana teks di layar HP aja udah cukup buat ngebangkitin teror mistis secara massal. Nah, pertanyaan krusial yang mesti kita pecahkan bareng-bareng adalah, kenapa harus desa yang spesifik ini? Kenapa cerita ini bisa neror jutaan orang? Maksudnya di luar sana kan ada ribuan cerita serem ya, tapi kok Desa Penari yang meledak? Buat tahu jawabannya, kita harus singkirkan dulu semua hype internet yang ada dan gali lebih dalam ke akar sejarahnya. Karena ketakutan yang muncul itu bukan cuma karena ada sosok serem, tapi karena ceritanya nyentuh sesuatu yang sangat purba dan primordial di alam bawah sadar kita. Bagian pertama, asal-usul perjanjian supranatural. Mari kita tarik mundur waktunya. Coba kita lihat gimana fenomena ini kebentuk dari masa ke masa. Jauh sebelum ada internet, atau bahkan sebelum rombongan mahasiswa KKN itu datang, kawasan ini diyakini udah eksis mendahului peradaban manusia modern. Di zaman kuno, penduduk awal itu sadar betul kalau mereka hidup berdampingan sama hutan tua yang ada penunggunya. Terus, maju ke beberapa generasi lalu, para leluhur di sana ngambil keputusan pinter nih. Alih-alih ngelawan alam gaib, mereka malah bikin semacam traktat atau perjanjian tak tertulis. Nah, fondasi inilah yang nantinya jadi panggung utama buat tragedi di era modern. Ada satu prinsip yang jadi pegangan mutlak di sana. Manusia menghormati kawasan larangan dan makhluk gaib tidak mengganggu penduduk. Simpel banget kan kedengarannya? Tapi keseimbangan ini tuh super rapuh dan jadi inti absolut dari keseluruhan mitos Desa Penari. Ibaratnya, ini tuh simbiosis mutualisme yang patokannya cuma satu, batas wilayah. Selama lu nggak ngelewatin batas, aman. Tapi ya, namanya juga manusia, batas itu kadang malah dilanggar. Tentunya, biar perjanjiannya jalan, ada harga yang harus dibayar. Aturan mainnya tuh ketat banget, bukan sekedar mitos buat nakut-nakutin anak kecil yang nggak mau tidur. Ada pantang larang yang sangat spesifik. Dilarang masuk ke hutan tertentu, dilarang keluyuran malam sembarangan, dan jangan pernah ngomong kasar di area-area sakral. Bagi warga lokal, ini tuh murni panduan bertahan hidup, taruhannya nyawa. Kalau dilanggar, yang bahaya bukan cuma diri sendiri, tapi bisa mengancam satu desa penuh karena memicu kemarahan entitas yang di luar nalar kita. Masuk ke bagian kedua, Badarawih dan kawasan larangan. Setelah kita paham aturan mainnya, sekarang waktunya kenalan sama sosok penegak hukumnya. Ini dia entitas yang namanya pasti udah gak asing lagi, Badarawuhi. Ingat ya, dia ini sama sekali bukan sekedar hantu lewat yang suka ngagetin. Dia adalah sang penguasa sekaligus penjaga tatanan gaib di sana. Sosok perempuan misterius ini diceritakan sering menari di tengah gelapnya hutan tua. Dan dari kebiasaannya inilah sebutan Desa Penari itu lahir. Dia punya otoritas mutlak atas dimensi tak kasat mata di wilayah tersebut. Pengaruh Badarawuhi ini benar-benar mendominasi seluruh misteri desa. Dia itu penguasa mutlak dunia gaib hutan. Kehadirannya mungkin gak selalu kelihatan wujudnya, tapi biasanya ditandai sama alunan suara gamelan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia juga sangat terikat dengan seni tari tradisional, tapi peran yang paling vital dan paling mengerikan adalah posisinya sebagai sang penghukum. Dialah eksekutor pamungkas buat siapa aja yang berani ngelanggar pantang larang. Dia yang mastiin garis batas antara dunia manusia dan dunia gaib tetap utuh. Terus pertanyaannya, gimana caranya warga lokal bisa hidup tenang bareng entitas sekuat itu tiap hari? Jawabannya, pemeliharaan aktif. Harmoni itu dijaga lewat 3 cara utama. Nyediain sesajen, melantunkan doa-doa kuno yang spesifik, dan tentunya patuh 100% sama semua tabu adat. Ini ngebuktiin kalau kedamaian sama dunia roh itu nggak terjadi secara otomatis, melainkan butuh usaha terus-menerus dan rasa hormat yang nggak boleh putus dari pihak manusia. Dan ada satu aturan waktu yang krusial banget ya, hindari kawasan terlarang setelah maghrib.
Warga lokal tuh udah hafal luar kepala buat nggak deket-deket sama apa yang mereka sebut area keras pas matahari udah terbenam. Area keras ini bisa berupa hutan lebat, bekas tempat ritual, atau jalan setapak tertentu. Kalau ada yang nekat, wah risikonya nyata banget. Mulai dari disesarin sampai nggak bisa pulang, diteror suara gamelan gaib, atau yang paling parah, berhadapan langsung sama sang penari itu sendiri. Lanjut ke bagian ketiga, ancaman bagi orang luar. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Katalis yang bikin cerita ini meledak adalah benturan budaya yang super fatal. Coba bandingin. Di satu sisi, kita punya penduduk tempatan yang taat banget sama pantangan dan selalu jaga keseimbangan. Di sisi lain, masuklah orang luar, yaitu para mahasiswa KKN ini. Mereka datang tanpa paham aturan, nunjukin sikap yang kurang ajar sama tradisi lokal, dan dengan cerobohnya nerobos batas-batas sakral. Jadi, mahasiswa ini tuh nggak diserang secara acak loh. Mereka secara spesifik jadi target gara-gara ketidaktahuan dan kegagalan mereka buat menghormati tatanan yang udah ada. Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang bikin merinding. Apa harga tertinggi yang harus dibayar kalau perjanjian kuno itu dirusak? Ketegangan memuncak pas kita sadar kalau kedatangan orang-orang luar ini telah menghancurkan sebuah kesepakatan rapuh yang udah melindungi desa itu selama berpuluh-puluh tahun. Ketika fakta suci dilanggar, keseimbangan hancur berantakan, dan alam gaib pasti bakal menuntut ganti rugi atas pelanggaran itu. Bagian keempat, simbolisme mitos Jawa. Sebagai penutup sesi kita, mari kita lihat narasi ini dari kacamata yang lebih luas. Kalau kita kupas elemen horornya, desa penari ini jauh lebih besar dari sekedar cerita hantu. Ini adalah sebuah metafora yang luar biasa kuat. Cerita ini ngewakilin sebuah tempat yang mati-matian menjaga rahasia kuno. Lebih dari itu, ini adalah gambaran nyata tentang kerasnya benturan antara manusia modern dengan mistisisme budaya Jawa yang sangat kental. Pada dasarnya, ini adalah teguran keras buat kita semua tentang seberapa pentingnya menghormati adat istiadat dimanapun bumi dipijak. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Di tengah obsesi kita buat terus berlari ke arah dunia yang serba modern dan logis ini, batas-batas kuno apa sih yang mungkin lagi kita langgar tanpa kita sadari? Cerita desa penari ini ngingetin kita semua bahwa kadang-kadang menghormati tradisi lama yang mungkin udah usang itu bukan cuma perkara sopan santun, tapi murni tentang cara kita bertahan hidup. Terima kasih udah ngikutin pembahasan materi kita kali ini. Jangan pernah berhenti untuk menggali lebih dalam dari apa yang cuma kelihatan di permukaan. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.